kita di malam tadi. Dan sekarang kita mau bersama-sama beribadah di hari Minggu yang indah ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan, kami tetap setia. Kami boleh terus beribadah secara online Tuhan, meskipun kami belum dapat berkumpul di gereja, tapi kami membawa hati kami yang sungguh-sungguh. Karena kami percaya ketika kami menaikkan pujian, di situ kuasa-Mu Kau nyatakan Tuhan. Amin. Terima kasih banyak, dan kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita tahu ada seorang bernama Daud yang terkenal dengan puji-pujiannya, terkenal dengan nyanyian-nyanyiannya, dan dia begitu bersemangat ketika dia memuji Tuhan. Mari hari ini saya ajak kita semua, kita mau contoh Daud, kita mau menari, kita memuji Tuhan seperti Daud memuji Tuhan. Yeay, sama-sama tepuk tangan buat kita. Yeay, yeay, yeay. Kita undang roh Allah ada di tengah-tengah kita. Bila roh Allah ada. Yeay, semua. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Katakan ku kan menari, ku kan menari. Mari angkat tangannya semuanya. Gak usah malu, kita mau berikan terbaik buat Tuhan kita. Katakan ku kan menari, bukan menari seperti dan menari. Kita tahu ternyata bukan hanya menari yang begitu indah yang dibuat oleh Daud, tapi juga ketika dia bersuka cita, dia tertawa tertawa atas kebaikan Tuhan. Sama-sama kita mau ketawa. Hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa seperti dan tertawa. Hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa seperti dan tertawa. Hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa. Mana senyumannya? Kita terbaik kita buat kiri kanan kita semua senyum. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa seperti dan tertawa. Hahaha. Aku mau menari, bukan menari. Mari angkat tangannya, berikan terbaik buat Tuhan kita. Katakan bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari, bukan menari seperti dan menari. Kiranya sukacita di nama Tuhan melimpah-limpah buat kita semua. Haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam pelataran Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan lebih lagi. Gapai jubah Yesus, rasakan hadirat Tuhan. Kita semua sepakat bahwa tidak ada yang seperti Tuhan kita. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang begitu luar biasa dan begitu mengasihi kita. Lewat dari pujian dengan bahasa Inggris ini kita mau katakan bahwa gak ada seperti Engkau Tuhan. Setiap hidup kami Tuhan, kami berikan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. And I could search for all eternity long and find there is none like You. Katakan dari awal kembali, there is none like You Jesus. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. And I could search for all eternity long and find there is none like You. I could search for all
eternity long and find there is none like you. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as the time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than what I say, more than what can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as the time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than the word I say. Oh, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you. I need you, Lord. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Oh, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We give
than yesterday. I need you, Lord. More than words to say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as the time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my own life. Lord, I need you more. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Kami memberikan terbaik lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hidup kami akan diubahkan. Terima kasih Tuhan. Hati kami terbuka lebar, telinga kami terbuka lebar untuk terima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Than ever before, I need you, Lord. One more time, sing it out. I need you, Lord. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu berbahagia bisa hadirat Tuhan, selalu bisa menikmati kesempatan demi kesempatan memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau Allah yang luar biasa dahsyat. Selalu berikan kami kekuatan, kemampuan, semangat, supaya kami selalu bisa menjunjung tinggi nama-Mu. Pada pagi ini, kami juga siap untuk mendengar sabda-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan. Dan lewat firman-Mu, kami lebih mengenal-Mu, lebih melekat-Mu semakin dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saudari kasih Tuhan. Tema pada renungan pagi ini ada hidup melekat pada Tuhan. Melangkah dengan tahun 2021, kita harus lebih dekat, semakin dekat kepada Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa dan dahsyat. Apa yang menjadi kerinduan cita-cita kita yang sampai saat ini belum tercapai? Dengan kesungguhan hati, kita melakukan apa yang Tuhan suruh kepada kita untuk mendekati kepadanya, dan percayalah bahwa Tuhan telah menyediakan segalanya bagi kita. Kita bisa lihat di Mazmur 65 ayat 4. Berbahagialah orang yang Engkau pilih, yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelantara-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, baik-Mu yang kudus. Melekat pada Tuhan, maka segala kehidupan kita ditanggung olehnya. Bagaimana hidup melekat pada Tuhan? Saya akan memberi contoh yang sederhana. Seperti sebuah pohon yang tumbuh besar akan memiliki banyak cabang serta rantingnya. Pohon itu akan terus tumbuh hingga menghasilkan buah pada waktunya. Dan buahnya akan dinikmati banyak orang. Tetapi jika ada cabang atau ranting yang rusak atau patah, maka cabang atau ranting tersebut akan menjadi kering, karena sari makanan tidak akan mengalir ke cabang ranting dan tersebut. Dan tentunya tidak akan ada buah yang dapat dihasilkan dari cabang atau ranting tersebut. Sang pemilik pohon pun juga akan membersihkan pohon tersebut
dan cabang dan lanting yang dianggap tidak diperlukan. Cabang dan lanting yang rusak akan dianggap tidak akan menghasilkan buah dan merusak keindahan pohon. Nah, kita bisa baca lagi kitab Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah lanting-lantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bacaan hari ini, Yesus berkata bahwa dia adalah pokok anggur dan kita orang percaya adalah lanting-lantingnya. Melalui lanting-lanting ini pasukan makanan dialihkan sampai ranting-lanting ini menghasilkan buah. Bila ranting itu patah, maka pasokan makan tentu tidak akan sampai pada lanting yang patah tersebut. Lanting yang patah akan menjadi kering dan tidak dapat menghasilkan buah. Nah, gambaran ini berbicara bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita. Ketika kita hidup merekat erat kepada Kristus, maka aliran kehidupan rohani umat Kristiani digambarkan seperti cabang atau lanting pohon. Sedangkan batang utamanya adalah Kristus. Maka kehidupan kita adalah sukacita, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, hikmat, dan lainnya. Akan mengalir bagaikan sari makanan yang mengalir pada ranting pohon yang baik. Agar kita memiliki hidup yang melekat pada Tuhan, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Artinya, pikiran kita harus tetap dalam firman, yaitu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, bukan berdiri di atas situasi dan kondisi di sekitar kita. Semakin pikiran dan perasaan kita dikuasai oleh firman, semakin merekat kita kepada Tuhan. Sebab itu Alkitab berkata perlu terus menerus merenungkan, memperkatakan firman Tuhan baik siang dan malam. Jadi tinggal di dalam Tuhan adalah proses mematikan keinginan daging, keinginan mata, keangguan hidup yang harus kita terima dengan kesadaran, kelerahan dengan motivasi yang murni karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita fokus untuk terus semakin mematikan daging, maka hidup kita makin melekat pada Tuhan. Hidup terarah untuk menyenangkan dan menurut kehendak Tuhan. Kasih Kristus akan mengalir dalam hidup kita, terang dari Kristus hidup kita. Hidup kita akan menghasilkan buah yang baik yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Kebaikan hati kita akan diketahui oleh orang banyak. Tanpa Kristus, hidup kita akan menjadi hampa. Segala yang kita miliki tidak berarti tanpa kasih Kristus yang mengalir di dalam hidup kita. Biarlah hari-hari yang kita lalui dengan kehidupan yang intim dengan Kristus. Jangan biarkan berkat terlepas dari kehidupan kita karena kita lupa untuk bersekutu dengannya. Raihlah kehidupan yang penuh dengan berkat berkelimpahan di dalam Kristus. Kita lihat lagi firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh,
hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kata melekat atau menempel artinya selalu bersama-sama. Seperti perangko yang menempel di amplop surat. Surat yang akan selalu dikirim harus disertai perangko. Tanpa perangko surat tidak bisa dikirim. Jadi selalu bersama-sama. Demikian halnya dengan orang-orang yang menempel dengan Tuhan. Orang-orang yang melekat di pada Tuhan. Tahu kenal dengan baik sehingga mau melekat dengan Tuhan. Musa tahu dan kenal Allah dengan baik. Sehingga Musa dalam ayat di atas menyatakan hati kerinduannya untuk melekat pada Tuhan. Bahkan Musa dalam doanya tidak mau melangkah jika Tuhan tidak menyertainya. Dengan melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi, merupakan kita dari segala mara bahaya. Musa tahu ketika menempel dengan Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan dan membentenginya dari segala mara bahaya. Baik dari segala penyakit sampar, menular, maupun musuh-musuh. Di mana 1.000 orang lebah di sisinya, maupun 10.000 lebah di sebelah kanannya. Tetapi Musa tetap berjalan akan berdiri. Tidak ada cara lain untuk diluputkan dari mara bahaya dan mendapat perlindungan dari Tuhan selain hati yang melekat dengan Tuhan. Untuk melekat dengan Tuhan butuh bagian dari usaha kita, yaitu melalui doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan. Tindakan lainnya yang fokus pada Tuhan adalah salah satu cara kita melekat pada Tuhan. Melekat pada Tuhan berarti tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Kita baca lagi Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti lanting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalimat di dalam aku menunjukkan suatu hubungan yang karib. Artinya, kita mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan dan Dia berotoritas penuh atas hidup kita. Mendekat kepada Tuhan berarti menjadi firman Tuhan. Karena kekristenan itu ada teori, melainkan pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan setiap hari. Berjalan bersama Tuhan berarti bergaul karib dengan Tuhan. Dan terhadap orang yang karib, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kita bisa lihat Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjian diberitahukan kepada mereka. Tuhan akan bergaul dengan orang melekat kepadanya. Sehingga kita diberitahukan untuk memahami isi hati Tuhan. Kita diberitahukan untuk memahami pikiran Tuhan. Kita juga diberitahukan untuk memahami kehendak Tuhan. Ada berkat-berkat yang luar biasa. Ketika seseorang melekat pada Tuhan, ia akan mengecap kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menjaga, meluputkan, membentenginya. Nah, kita lihat lagi Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, kita baca terus Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang yang melekat pada Tuhan
tinggal mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kamu akan menerimanya. Namun banyak orang mengaku bahwa dia pengikut Kristus, tapi hidup tidak melekat pada Tuhan. Sehingga dia berjalan menurut keinginan sendiri. Dan dia malas memilih dengan Tuhan. Dan kita sendiri bisa melihat dalam pertemuan-pertemuan beribadatan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hidup dalam ketaatan adalah wujud nyata seorang melekat pada Tuhan. Apa artinya melekat pada Tuhan? Prioritas. Orang yang mendekat sama Tuhan memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Pemazmur 91 berada pada situasi yang penuh dengan kesusahan. Tapi dia punya pengharapan penuh pada Tuhan. Tuhan menjadi bagian terutama dalam hidupnya. Saat kita melekat pada Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Posisi, uang, teman, pasangan hidup, semuanya itu ada alat diberikan Tuhan kepada kita. Tapi Tuhan tetaplah yang harus menjadi terutama, bukan berkat-berkat itu. Tuhan pernah berkata bahwa orang yang datang kepadanya harus membenci orang tuanya, saudaranya, memikul salib. Yesus mau memberitahu bahwa ikut Tuhan harus ada harga yang harus dibayar. Ikut Tuhan tapi tidak punya kehidupan rohani yang penuh kualitas adalah percuma. Membenci di sini adalah soal prioritas. Bahwa Tuhan harus lebih utama daripada yang lain. Bahwa tidak ada persaingan dalam hidup kita. Atau soal prioritas atau pilih Tuhan. Cari Tuhan, bukan cari berkatnya. Jadi bagaimana cara untuk melekat pada Tuhan? Pertama, melalui doa. Berdoa itu adalah berusaha mengenal atau mendekati diri kepada Tuhan dengan menyediakan waktu untuk menyendiri di tempat tenang dan bebas gangguan. Kita bisa baca 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka, menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Berdoa adalah suatu kehormatan yang kita dapat berbicara atau berkata-kata, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Untuk itu jangan biarkan hidup kita tanpa doa. Dengan doa bisa semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, bagaimana cara melekat pada Tuhan? Yang kedua adalah bayangkan Tuhan selalu ada di samping kita, di sekitar kita. Yang ketiga, cara melekat pada Tuhan adalah membaca Alkitab. Kita sering membaca Alkitab, maka kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih mengenalnya. Dan juga bisa memahami apa yang Tuhan inginkan atau tidak inginkan. Kita bisa baca Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita bagi hidup setiap orang percaya. Bila hidup kita selalu diisi dengan kebenaran dari firman Allah setiap hari, jangan sampai absen dalam membaca merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, melekat pada Tuhan harus saat teduh setiap hari. Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik satu hari di pelantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi Tuhan mau setiap hari kita punya waktu untuk bersatu teduh dalam hadiratnya sebelum kita melakukan aktivitas kita. Yang kelima,
Berkat pada Tuhan dalam hal melalui memuji, menyembah Tuhan. Itu Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan pujian-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, hendak dengan segenap hati kita memuji, menyembah Tuhan, maka kita akan merasakan jamahan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Seteduh kita sehingga apa menjadi rancangan Tuhan dalam hidup ini, kita dapat melihat penggenapannya dalam hidup kita. Yang keenam, maka cara melekat pada Tuhan. Yang terakhir, 6 adalah ibadah kepada Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jangan pernah berani untuk tidak datang ibadah kepada Tuhan, karena itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Ibadah itu sebagai kekuatan hidup kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Jawaban dalam hidup kita, banyak lagi manfaat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari renungan firman Tuhan sampai di sini, mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Pada pagi ini kami telah mendengar sabda-Mu. Begitu indah. So kami semakin tahu cara-cara mendekat kepada-Mu. Karena orang yang selalu mendekat kepada-Mu, maka dia pasti hidup di dalam firman. Pasti dia melakukan segala sesuatu sesuai kehendak-Mu. Bahkan dia setiap saat dia berada di sisi-Mu. Dia tidak pisah dari dalam Engkau. Karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau mulia dan agung. Selalu mengingini kami selalu dekat padamu. Engkau selalu juga memberi jaminan kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkati saudara-saudara kami pada saat ini sedang mengikuti live streaming ini. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Jamah mereka satu persatu. Melepaskan beban-beban mereka. Menyembuhkan sakit penyakit mereka. Membuka jalan bagi mereka yang tidak harapan. Berkati rumah tangganya. Memberkati usaha pekerjaannya. Apapun mereka kerjakan akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Terimalah damai sejak Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus pada saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.